Mataram kuno mengalami perpindahan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan di sini menghasilkan kerajaan baru yang bernama Kerajaan Medang Kamulan. Maka tak heran jika ada yang bilang bahwa Medang Kamulan adalah kerajaan Mataram kunonya Jawa Timur. Perpindahan itu terjadi karena adanya bencana alam berupa letusan Gunung Merapi yang menghancurkan pusat kerajaan pada waktu itu yang masih di Jawa Tengah. Dan akhirnya Empu Sindok memindahkan pusat kerajaan Mataram kuno itu ke Jawa Timur dan menjadikannya kerajaan baru dengan nama Medang Kemulan tadi. Siapa yang memindahkan? Dalam video-video sebelumnya sudah sering saya sebutkan bahwa yang memindahkan adalah Empu Sindok, dan Empu Sindoklah yang menjadi raja pertama di kerajaan baru tersebut. Dan Empu Sindok memimpin dengan permaisurinya yang bernama Sri Wardani Bukapi. Sedang wilayah kerajaan Medang Kemulan itu meliputi wilayah Nganjuk di sebelah barat, di sebelah timur sampai ke Pasuruan, di sebelah utara sampai Surabaya, dan di sebelah selatan ya Malang sampai Malang Selatan. Pada waktu menjadi raja di Medang Kamulian yang pertama, Empu Sindok memiliki gelar Sri Maharaja Rakehino Sri Isana Wikrama Dharma Tunggadewa. Dari pernikahannya Empu Sindok dengan permaisurinya mempunyai anak bernama Sri Isana Tunggawijaya, yang kemudian Sri Isana Tunggawijaya kemudian menikah dengan Lokapala, dan suaminya itulah yang kemudian diangkat menjadi raja menggantikan Empu Sindok. Raja selanjutnya setelah Raja Lokapala
Yang menjadi raja di Medang Kamulyan adalah Raja Makutawangsa Wardana yang bergelar Sri Dharmawangsa Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa. Setelah itu raja selanjutnya adalah Raja Dharmawangsa yang membawa kerajaan Medang Kemulan menuju puncak kejayaannya. Jadi puncak kejayaan Medang Kamulan itu ya pada eranya Raja Dharmawangsa ini. Karena Raja Dharmawangsa berhasil menjadikan kerajaannya sebagai saingan, terutama oleh kerajaan-kerajaan besar pada waktu itu, diantaranya Kerajaan Sriwijaya. Yang mana Kerajaan Sriwijaya itu telah lebih dulu ada dengan kebijakan politik luar negeri. Raja Dharmawangsa sempat melancarkan serangan kepada Kerajaan Sriwijaya itu yang berbuah kegagalan. Akibatnya kerajaan kecil bawahan Kerajaan Sriwijaya membalas dengan serangan yang menggugurkan Raja Dharmawangsa. Sampai-sampai menantu Raja Dharmawangsa yang bernama Airlangga itu melarikan diri ke hutan pada saat serangan terjadi. Dan beberapa waktu setelahnya ia baru keluar dari hutan, dari persembunyiannya itu, dan merebut kembali kerajaan mbah buyutnya itu. Keberhasilan Airlangga untuk merebut kerajaan mbah buyutnya tadi menjadikan ia lalu dinobatkan sebagai raja di Medang Kamulan dengan gelar Rakai Holu Sri Lakeswara Dharmawangsa Airlangga Teguh Ananta Wikrama Tunggadewa. Namun sayangnya keputusan Raja Airlangga untuk membagi dua kerajaan demi mencegah perang saudara justru malah menjadikan kemunduran. Jadi kenapa kerajaan harus dibagi dua? Terus kenapa untuk mencegah perang saudara? Ya sampai lihat di postingan sebelumnya, di video sebelumnya sudah saya ceritakan kenapa sebabnya itu. Yang intinya dari pembagian wilayah atau pembagian dua kerajaan itu lahirlah yang namanya Jenggala dan Panjalu, di mana Jenggala dikuasai oleh Samarawijaya dan Panjalu dikuasai oleh Mapanji Garasaan. Ya alhasil lambat laun karena kerajaan sudah dibagi dua, ya terus ada perang saudara, terus akhirnya kemunduran itu berlarut hingga keruntuhan bagi kerajaan.
Lalu apa saja peninggalan dari kerajaan Medang Kamulyan yang bisa dijadikan bukti? Ya, banyak. Di antaranya adalah Prasasti Mpu Sindok, yaitu lokasi penemuannya prasasti ini di Jombang, Jawa Timur. Prasasti ini berisi tentang pemerintahan Mpu Sindok bersama dengan Sri Wardani. Kedua, Prasasti Kalkuta, prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Nah, ini memuat tentang silsilah raja-raja keturunan Mpu Sindok. Ketiga, Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti ini berisi tentang awal dari kerajaan Medang Kemulan.